Balik hari ini mungkin besok. Oke, siap Pak. Terkait dengan peningkatan UMKM khusus di Kalimantan Tengah sampai sejauh mana? Ya, kita tadi kan melihat dari sisi hari ini kegiatan UKM di Kalimantan Tengah, yaitu di daerah barat, kita bagi 3 zona. Zona pertama yang kita tangani itu zona barat 5 kabupaten, Patorin Timur, Kabupaten Surian, Patorin Barat, seperti Tuan Rumah, Sukamar, dan Mandau. Ada 7.015 peserta UKM yang ikut. Kita melihat dari sisi permodalan mereka, terus mereka berhasil atau tidak, kita harus ada membina. Nah, terus kita tanya tadi ke perbankan, OJK mana ada OJK? Nah, ada OJK, terus ada dari BI, habis itu dari BPK. Kita kerjasama. Bagaimana mengembangkan ekonomi kita dari akar rumput yang dalam arti kata UMKM ini bergerak dari skala mikro dan sampai ke skala makro, skala yang lebih besar. Maka dari itu kita tadi ada bantuan dana baik dari pemerintah provinsi, kabupaten. Ya, kita juga melontarkan kebijakan dari kebijakan selaku pemegang saham pengendali di Bank Kalteng. Kemarin KUR itu kan dari pemerintah pusat 6%. Nah, kita yang pinjam langsung yang tanpa ambunan itu ada bergerak di angka 10 sampai 15 juta yang tanpa ambunan untuk masyarakat yang UKM yang mau bekerja, yang punya tekad untuk bekerja. Itu ada 10 sampai 15 juta. Tadinya 3%. Terus saya langsung berbicara tadi, ambil kebijakan dengan mereka jajar komisaris dan direksi Bank Kalteng. Jadi 1,5% untuk biaya inflasi aja, tidak ngambil untung lagi. Yang penting UKM Kalteng itu bergerak, semuanya bergerak. Nah, pengusaha bergerak, UKM bergerak, masyarakat bergerak, ekonomi kita terjaga dengan baik. Alhamdulillah, ekonomi kita untuk tahun 2022, 2023 ini terjaga dengan baik. Regional Kalimantan kita masih tertinggi. 2023 penanganan inflasi sangat baik sekali. Tapi ini kan jangan terlena. Karena kondisi global ini kan tidak stabil, karena adanya perang antara Ukraina dengan Rusia, masih perang, masih bergejolak. Nah, terus beberapa negara ada yang tumbang dan ada inflasi yang tinggi. Kemarin Pak Budi juga ngikutin ya, dengan Pak Presiden kami hadir di Istana Negara bahwa itu Argentina inflasinya sampai 100% lebih. Nah, terus ada lagi Turki, nah habis itu ada Amerika. Nah, alhamdulillah kita Indonesia itu terjaga dengan inflasi kita di 3%. Nah, Kalimantan Tengah sekarang di regional Kalimantan tahun 2023 ini kita yang terbaik, kita berada di angka 2,99. Nah, ini harus kita jaga, terus kita jaga. 2023 terjaga dengan baik, 2024 terjaga dengan baik. Nah, nanti kita sudah berurusan dengan bupati-bupati, termasuk pejabat bupati ke depan. Anggaran porsi untuk ketahanan panganan daerah itu harus dijaga, harus ada, wajib harus ada. Kenapa? Supaya kita itu ketahanan pangan bukan lagi modern ke Jawa, ke Sumatera, ke mana, tapi ada di Kalimantan Tengah. Karena kita subur kok, seperti bawang merah, terus cabai-cabean itu cabai keriting, cabai hijau, terus ayam potong, terus ada ayam telur. Ini jangan inflasi, harus tangan di Kalimantan apapun inflasi. Nah, ekonomi tumbuh baik, penanganan inflasi baik, sehingga masyarakat itu bisa menabung, itu tujuan pemerintah. Bang, sedikit Bang, himbauan terkait dengan kita musim El Nino, kemarau panjang. Bagaimana himbauan gubernur? Selaku gubernur Kalimantan menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Tengah, diusahakan jangan membakar lahan untuk pertanian untuk El Nino, kecuali kemarau basah. Kalau kemarau basah itu masih kita bisa kontrol. Tapi El Nino ini ya aparat Forkopimda tingkat kabupaten provinsi dan sampai kabupaten kota ini kerja keras. Dan kita sendiri dapat dampaknya. Seperti kebakaran terbesar sekarang ada di Kabupaten Timur, nah di Palangkaraya ada dikit titik. Nah, terus ada kalau nggak salah ada di 7 sampai 8 kabupaten. Ini kan kita sendiri yang rugi. Kenapa? Duit udah pasti karena pengobatan. Yang sakit kena ISPA, ada yang sakit perut. Nah, ini harus kita harus ada kesadaran sendiri. Aparat ya tidak bisa apa-apa. Tetapi selaku gubernur, saya meminta selaku gubernur Kalimantan Tengah, saya minta kabupaten kota, aparat penegak hukum, baik pun kepolisian, nanti sampai kejaksaan, para perkebunan yang membakar lahan itu harus ditangkap dan diproses.
Makasih. Makasih ya Bang. Terkait dengan kegiatan UMKM yang pada hari ini Kalimantan Tengah ya, sampai sejauh mana Bapak selaku Direktur Bank Kalteng? Ya, Bank Kalteng setiap tahun selalu ikut aktif mendukung kegiatan Jambore UMKM yang selalu diadakan Pemprov Kalteng di 3 wilayah Barat, Tengah maupun Timur. Kita support dalam bentuk kegiatan pendampingan UMKM, sponsorship, dan juga kita mengikuti arahan dari Bapak Gubernur. Kita membuat produk kredit khusus UMKM, namanya kredit UMKM Berkah, yang tahun lalu kita berikan bunga 3% tanpa agunan. Nah, barusan kita juga diberikan arahan oleh Bapak Gubernur untuk menurunkan lagi suku bunganya dari 3% menjadi 1,5%. Mungkin harapannya kepada UMKM Bang? Ya, kami dengan adanya kegiatan Jambore ini sangat mengapresiasi kegiatan yang selalu diadakan setiap tahun ini, dan berharap UMKM bisa terus tumbuh, naik kelas, dan berjaya. Oke, terima kasih Bang.